Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menunjukkan cara saya merakit tas HT VEV3288 ya. Bentuknya seperti ini. Ini 3288, tidak begitu kelihatan ya. 3288 ya. Saya taruh lagi. Sekarang saya cek ya. Maksud saya tancapkan ini. Maksudnya begini ya. Nah, ini kabelnya ya. Terus ya. Ini kabelnya. Saya tancapkan seperti ini. Nanti saya bongkarin nanti. Bisa saya colokkan dulu. Nah, ini merah ya. Merah. Untuk perakitan seperti ini skemanya ya. Ini saya pernah mencoba ke DJ Anitco, maksudnya ke HT ini. Ini sudah pernah saya coba, cuman voltasenya nanti dirubah. Cara ngerubahnya nanti saya tunjukkan ya. Ini ICOM F4 sudah pernah. Ini V80 sudah pernah pakai yang rangkaian seperti tadi. Ini Kenwood ya, Kenwood Jisamsu orang bilang 234. Terus ini 3288S ini ya. Kelihatan nggak ya? Kameranya tidak kuat ya, kameranya ya. Ya dah, pokoknya 3288S gitu ya. Kembali lagi ya ke sini ya. Ini hampir penuh ini ya, hampir penuh tadi. Makanya ini setelah merah menjadi hijau ini. Karena mau penuh ya. Kelihatan hijaunya ya. Ya betul. Ini merah, ini hijau. Jadi nggak langsung bergantian ya aslinya ya. Jadi pelan-pelan dari merah ke hijau. Nanti merahnya mati. Kalau sudah betul-betul maksimal optimal penuhnya ya, penuh baterai ini. Alangkah baiknya kalau mengganti lampu ini jangan hijau ya, tapi biru. Kenapa biru? Jadi sebagai tanda. Kalau kayak di perusahaan, kayak di pramuka, kalau warna biru berarti sudah diganti. Sudah pernah di rangkaiannya sudah diganti gitu ya. Aslinya ini masih bagus ya. Ini stoknya masih bagus ini. Cuman karena merakit saya banyak teman-teman yang tolong dirakitkan untuk HT Kenwood, untuk HT ICOM katanya. Ada yang untuk HT 3288 ini VEV. Baik, saya cabut untuk adaptornya ini ya, adaptornya. Sekarang pengetesan ya. Ini jangan dulu ya. Untuk pengetesan voltase aja ya. Saya cabut yang ini aja. Yang di HT, di baterai HT. Dan kalau dicabut hijau ya, berarti kan putus ini. Ketika putus, ketika penuh jadi hijau gitu. Saya cabut ya, saya lepas. Terus saya tes pakai AVO. Ini saya geser aja. Biar AVO-nya kelihatan ya. Nah, begini ya, biar kelihatan ya AVO-nya juga ya. Begini? Iyalah, beginilah. Begini aja ya. Biar kelihatan ya. Begini. Oke, kelihatan. Ini selektor ditaruh di 50 saja ya, di 50. Begini. Begini ya. Ini saya tes dulu voltasenya ya. Yang AVO hitam ini, kabel hitam, saya ke sini, ke main. Sini. Oke, jelas ya. Ini menunjuk 8 ya, 8 berapa gitu ya. Kenapa 50? Saya tunjuk 50. Kadang-kadang ini
ini lebih dari 10 ya. Nah, ya kan? Sampulkan ya. Nah, kira-kira 13 ya. Sampulkan ini. Nah, ketika mau dibuat cas itu kan harus, maksudnya saya cas anu ya. Cas VV ya, tadi itu ya. VV, HT ini maksudnya. Nah, yang tadi dites itu 8,4 harusnya ya, 8,4. Nah, karena HT baterainya itu apa? Baterai HT-nya sudah lama dipakai atau sudah pakai, otomatis kan daya penyimpanan itu kan berkurang ya. Jadi nanti jangan dibuat 84. Namun kalau baterai HT-nya itu masih bagus atau sempurna daya penyimpanannya, silahkan 8,4. Karena sudah lama dipakai, ini saya buat 8,1 sampai 8, tidak kelihatan ya, 8,1 sampai 8,4 gitu ya, tapi jangan 8,4 nanti ya. Nah, karena bukan digital ini ya, agak sulit sedikit gitu. Baik, saya setel. Saya buat kecilkan dulu ya voltasenya ya. Saya putar ya. Nah, turun. Ketika di bawah 10, baru sektornya dikasih ke voltasnya 10. Ini masih 9 ya. 9 full. Jadi diturunkan lagi menjadi 8,2. Oke, tadi kan 8,2 ya, tapi nggak ditunjukin sama saya ya. Ya pokoknya begitu deh ya, 8,2. Oke, voltase ya. Setelah itu fungsi dari elko begini paling ya. Ya beginilah kelihatan. Fungsi dari elko ini ya. Kadang di adaptornya ini di sini, kadang ada yang ada elko-nya, ada yang tidak. Kalau ada elko-nya, yang ini tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Untuk lebih sedikit lagi, namanya rangkaian sederhana. Ini elko dipakai karena di adaptornya tidak ada. Oh, atau begini ya, dicek dulu ya, dicek dulu. Nih, saya buka ya. Oke, elko-nya tidak ada ya. Nah, tidak ada kelihatan. Nah, ini ditarik pun tidak bisa ya. Iya dah, gitulah. Pokoknya elko-nya nggak ada ya. Pokoknya elko-nya tidak ada. Saya masukin lagi ya. Saya masukkan. Sekarang yang dites yang di sini ya. Yang dites di sini. Ini jangan 10 lagi ya, tapi 50. Nah, 14 ya, 14 full. 14 full. Namun kalau nggak ada elko-nya 12 ya, 12, berapa gitu, mungkin 4 atau 5. Karena ada elko-nya naik. Nah, jadi 14. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk trim potnya, potensio ya, trim pot ini, trim potensio dari sini sampai sini ya. Oh, enggak kelihatan ya. Ulangi. Untuk trim potnya dari sini sampai sini. Ini kakinya kan 3, saya jadikan 2. Nanti saya tunjukin ya. Ini kok nggak dikasih resistor bang, ngomongnya ke saya, biar tidak ada percikan ketika diputar di potensionya ini. Nah, ini kan cuma sekali diputar setelah pas ukurannya, kan nggak diputar lagi, ditaruh di dalam desktop kan gitu. Makanya ini rangkaian sederhana, R-nya nggak dipasang gitu. R resistor maksud saya. Nah, sekarang saya tes satu-satu ya komponennya melalui
AVO ya. Saya cabut dulu adaptornya dari stop kontak. Nah, saya tata dulu ya, biar enak pengetesannya. Nah, begini aja lah. Terus yang ini saya kesinikan ya. Oh, belum jelas ya. Kurang ke depan, kurang ke atas. Susah banget ya saya ya. Nah, gini. Ini saya jumper ya dari kolektor 772. Ini 772 ya. 772 di jumper ke basis 9014. Ini ya di jumper ya. Nggak kelihatan jemperannya ya. Nggak kelihatan jemperannya. Oke, kelihatan ya. Ini di jumper dari kolektor sini sampai ke basis ya. Nah, dari sini ke sini. Dari kolektor ini sampai ke basis sini ya. Nah, ini secara dekat anunya. Apa? Skemanya ya. Oke, kembali lagi ya. Nah, yang pertama saya tes saya komponen ini ya. Komponennya dioda. Ini diodanya 4001 bisa, 4002 bisa, 4007 bisa ya. Ini saya lepas dulu ya, ini ya diodanya. Oke, setelah itu dites. Selektor dikali 10. Ini ya. Tidak bergerak ya. Ulangi. Selektor dikali 10. Yang hitam di sini ya, yang garis putihnya ini gelang putih di sini, di sini. Oke, bergerak ya. Nah, ketika dibalik mati, berarti bagus ya. Sekarang R ini tidak usah R nih ya, nggak usah dicoba ya, nggak usah dites, karena R-nya ini kan apa? Cuma memberi bias ke referensi apa namanya TL431. TL431 ini nunduk ya, jadi tulisannya di belakang ya, di belakang, di bawah. Kalau ini tulisannya di atas, ini tulisannya di atas, jadi RAK. Ini R-nya pakai apa aja ya? Ini R-nya referensi, ini anoda, ini katoda. Ini ada yang bilang short regulator ya, TL431 gitu. Ada yang bilang IC TL431 gitu. Bahkan ini kalaupun salah penyebutannya, kalau beli di toko tempat saya yang suka saya beli, transistor salah penyebutannya ya, tapi betul ngasihnya. Transistor TL431 gitu, dikasih ini juga. Gitu. Untuk pemasangan apa ini trimpot ya, kan bentuk kakinya kan begini nih, bentuk kakinya. Saya perlihatkan ya. Ini kaki, ini kaki. Jadi ini saya jadikan satu ini ya, shred gini, jadikan satu. Langsung ke plus gitu, ke plusnya. Ini maksudnya. Nah, ini kan di jumper nih di sini. Langsung ke plus gitu. Untuk transistornya ini 772, panahnya ke dalam ya, panahnya ke dalam. Nanti saya tes pakai AVO. Sekarang dibongkar terlebih dahulu. RR-nya ini tidak usah di anu lah ya, nggak usah di apa namanya, nggak usah dites ya, biar nggak makan durasi. Ini yang saya copot ini, yang ini 220 ohm. Nih, saya copot ya 220 ohm. Terus yang ini yang di B. Oh, ini dulu jumpernya ini ya. Jumpernya saya copot. Nah, jumpernya ini di kolektor ini ya, yang 772 ya.
Ini penampaknya dapat ke sini semua. Sekarang yang di kolektor R1K2 ini nih. Ini 1K2 ya. 1K2 ini. Selepas 1K2 yang ke kolektor. Terus ini lagi 1K2 yang di kolektor ya, yang di kolektor. Yang di basis nih, yang di basis. Tadi yang di kolektor, sekarang di basis. Baik, sekarang dites ya. Saya tes nih. Ini 772 ya. Kenapa saya ngambil 772? Kadang kelihatannya 772 ya. Nah, gini aja biar lebih fokus. Tangan saya kasar. Oke, 772 tapi B ya. D enggak masalah D, karena saya sering membuat D. Kenapa saya pakai 72? Karena di stok ini ada yang pakai 772, namun ini tidak pakai 772 ini. 8050 ini pakainya transistornya. Sekarang dites ya. Dites untuk transistornya. B, C, E. Yang B saya kasih yang merah ya. Begini ya. Saya kasih yang merah. Kelihatan ya. Saya pegang begini. Gimana ya biar kelihatan ya. Ya dah begini aja. Bergerak ya. Yang hitam saya sentuhkan ke kolektor. Bergerak. Saya sentuhkan ke emitor sekarang. Masih bergerak. Oke, sekarang transistor sudah 772-nya. Kalau TL431 tidak usah saya tes ya, karena harus ada tegangan. Tadi lupa ya, tidak dites ya, harus ada tegangannya. Yang jelas ini saya balik pemasangannya ya. Yang ini R referensi maksudnya, ini anoda, yang tengah ini, yang samping yang sini ini katoda, yang ke plus ini ya, katoda. Tidak saya tes. Sekarang saya tes transistor 14 ya. Saya copot dulu untuk jumpernya. Saya lepas, bukan copot, lepas sebetulnya. Ini yang 14 ya, emitornya yang langsung ke LED. Ini emitor langsung ke LED merah, saya lepas. Terus yang basisnya, basis yang ke kolektor yang tadi jumper sudah lepas. Sekarang melepas R-nya ini ya, 10 ohm 2 watt. Nah, terlepas ya. Terus yang kolektor ke LED hijau. Kolektor LED hijau. Oke. Setelah itu saya lepas kolektornya ini ya, yang ke kabel in-min nih. Oke, R-nya juga lepas. Ini basisnya di tengah ya, basisnya di tengah. Ini yang basis yang kasih yang hitam ya. Dulu diperlihatkan dulu ya. 9014 ya. Oke, kelihatan ya 9014. Aduh, tangan saya kotor ya. Kasar. Oke, kelihatan ya 9014 ya. Oke, 9014. Sekarang pengetesan. Nih, saya kasih yang hitam ya, yang tengah ya. Saya tengah kasih hitam, basisnya maksudnya. Setelah saya kasihkan ke kolektor, bergerak ya. Untuk jarum AVO, yang merah ini saya sentuhkan ke elektor, bergerak ya. Saya taruh lagi. Ini panahnya keluar ya, keluar. Saya hendak bilang ini PNP atau NPN. Ini saya hendak bilang NPN atau PNP, karena saya bilang PNP, yang lain itu ada yang bilang PNP, NPN, biar tidak bingung gitu ya. Silakan prediksi sendiri ya, yang mana NPN, PNP ya, biar tidak salah paham. Terus dioda LED, maksudnya LED ya, LED ya. Ini saya lepas ya, perhatikan ya, yang ketahanan
atau resistor 1K5 ini maksudnya 1K5 yang ini, yang ke plusnya saya lepas. Nah, saya lepas ya. Saya ambil, saya tes. Nah, saya akan begini. Kelihatan ya? Ini saya sentuhkan ke yang kabel hitam ini di sini ya. Yang hitam saya sentuhkan ke tengah. Nah, ini yang ke emitor ya, yang ke emitor tadi ya. Kan kelihatan ya, ke emitor. Menyala merah. Maksudnya tengah yang ini ya. Kalau di skema ya. Saya sentuhkan ke yang hijau ini yang ke kolektor ini ya. Nah, nyala ya. Tahanannya tidak usah adalah dites. Saya kira selesai ya. Selesai pengetesannya. Untuk yang ini, kecuali ini ya, atau HT yang lain ya. Biasanya saya umpamanya kayak gini nih 9,6, saya tambah 1 gitu ya. Saya tambah 1, aslinya 10% sih. Saya tambah 1, jadi 10,6 gitu. Kalau baterainya masih sehat. 10,6 maksudnya yang ini ya, outnya ini. Tapi karena takut baterainya sudah tidak sehat atau dari pabriknya mungkin kelamaan, akhirnya saya nggak buat 10,6, kadang 10,4, 10,5 gitu. Begitu juga yang lainnya ya, kayaknya 74 begitu, jangan dibuat 8,4, tapi dibuat 8,1. Khawatir baterainya sudah nggak sehat gitu, sudah ada penurunan lah gitu maksud saya. Sekian, demikian dari saya. Oh maaf, ini belum ya, ini belum dicopot ya. Nih. Oke, plusnya di tengah ya. Mainnya dulu di body, kan dikaretin tadi, ini saya ambil ya. Kelihatan ya. Oke, plusnya saya tarik. Oke, terus ini dites ya. Ini dites. Saya masukin ke sini. Dites ini tanpa dioda. Ulangi tanpa elko. Untuk ini dikasih ke 50 ya, ke 50. Tanpa elko. Malah 10 ya. 10, kadang-kadang 11 gitu, kadang 12 gitu ya. 10. Ya maklum ini kan bukan digital ya. Kurang akurat, tapi yang kira-kira lah 10. Gitu. Terus dites yang ini ya, karena tadi saya bilang ini masih bagus, tes. Oke, masih merah. Karena ini mulai tadi saya hidupin ya, saya hidupin terus. Sekarang saya matikan. Lupa tadi tidak dimatikan. Oh, kebalik. Tidak kelihatan lampunya. Ini ya. Masih bagus ya. Jadi saya tidak, rangkaian tadi itu tidak saya taruh di dalam rangkaian ini, tidak ditaruh di stok ya, karena masih bagus. Namun kalau memasang di stok atau mangkok cas atau dudukan cas, silakan dilihat di UV5R, membuat cas UV5R. Oh, nanti ditaruh di linknya aja ya. Dirangkai seperti itu ya. Ada kemiripan lah caranya naruh komponen-komponen itu. Namun kedepannya saya akan merakit seperti ini, tapi ditaruh di PCB bolong ya, PCB bolong, biar langsung pas gitu masukinnya ya di dalam desktop. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.